Oke, baik. Saat ini kita akan belajar. Oke, baik. Di sini kita akan belajar bagaimana membuat website dengan bantuan add-on domain, ya. Add-on domain yang kita akan sematkan di dalam hosting khusus WordPress. Nah, ini kebetulan kita menggunakan hosting layanan dari Niaga Hoster untuk layanan paket hosting WordPress. Nah, di sini tidak menggunakan cPanel ya, tapi menggunakan panel dari Niaga Hoster sendiri. Oke. Nah, sebelumnya kita akan coba uji coba membuat sebuah toko online, dan kita coba beli terlebih dahulu terkait domain. Oke, dari layanan Niaga Hoster ini untuk tanggal 28 April ya 2025, harga domain coba kita cari terlebih dahulu. Nah, kita coba untuk belajar menggunakan domain yang murah dulu ya. Di sini kita menggunakan domain .shop ya, .shop. Jadi sekitar harganya untuk tahun pertama di angka 16.900. Nah, kalau sudah, silakan kalian atau Anda login ke dalam dashboard Niaga Hoster, kemudian masuk ke dalam menu ya, miliki domain baru. Nah, di sini kita coba domain yang .shop tadi ya. Nah, kita coba order domain, misalkan bisnik.shop. Oke, kita coba cari. Nah, di sini diskonnya lumayan besar ya, 97%. Cuma kita hanya untuk kebutuhan belajar, gak apa-apa, kita untuk order yang ini aja. Oke, kita klik beli domain. Nah, di sini kalian jangan sampai terkecoh ya, bahwa domain ini pada dasarnya harga aslinya untuk di tahun kedua adalah 579.000, belum termasuk PPN 11%. Jadi ini promo di tahun pertama harganya hanya 16.900. Karena ini hanya untuk kegunaan untuk belajar, jadi kita cari domain yang kira-kira lebih murah ya. Oke, baik. Saya pilih yang 1 tahun. Pajaknya sekitar 4.900 ya. Total 21.000. Oke, kita pilih metode pembayaran. Oke, setelah Anda memilih nama domain, selanjutnya diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran. Di sini saya menggunakan metode pembayaran QRIS ya, sehingga lebih mudah. Oke, saya izin untuk pause dulu. Oke, di sini saya sudah melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Setelah itu akan diarahkan ke dalam halaman hosting ya. Nah, di sini ada proses untuk memverifikasi data pribadi. Nah, biasanya kalau untuk registrasi domain, kalian juga harus ngecek email yang digunakan untuk registrasi. Di sini belum ada ya. Oke. Di sini proses terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Di sini sudah ada keterangan domain bisnik.shop sudah bisa digunakan. Sekarang kita coba klik lanjutkan. Oke. Di sini registernya adalah email ini ya. Oke. Nah, pastikan yang namanya transfer log
ini harus diaktifkan untuk menghindari ditransfernya domain ke akun yang lain. Oke, untuk domain saat ini sudah aktif. Sekarang kita coba untuk mulai instalasi WordPress. Tapi sebelum instalasi, saya akan jelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian untuk domain. Oke, baik. Jadi terkait domain di dalam kelola dashboard hosting itu ada beberapa yang namanya domain, yaitu nama domain utama ya. Kemudian juga ada yang namanya subdomain ya. Jadi kalian bebas, kalau pakai domain tentunya harus membeli terlebih dahulu. Tapi kalau untuk subdomain bisa menggunakan subdomain dari yang sudah didaftarkan di dalam hosting. Nah, misalnya seperti ini. Kalau untuk domain ini ada contoh, misalkan clickjack.com ya. Sedangkan kalau untuk subdomain itu contohnya misalkan ada sub lagi sini, misalkan bawang gitu ya, https. Nah, ini contoh subdomain. Ada juga pembuatan subdomain itu tidak identik dengan seperti ini. Ada juga yang modelnya itu misalkan seperti ini, misalkan. Jadi subdomainnya justru di bagian depan ya, misalkan tukang las. Ada juga seperti ini, jadi seolah-olah dia itu bentuknya page, tapi dibuat modelnya adalah domain atau website sendiri. Cuma memang kalau untuk nama seperti ini tidak disarankan ya. Memang kalau untuk subdomain lebih baik seperti ini contohnya. Jadi di belakangnya ada nama seperti itu. Kalau namanya di depan seperti ini, maaf di belakang, di depan begini ya. Ini konsepnya lebih mirip page. Nah, nanti ke depan kalian bisa bikin page menggunakan web builder atau Elementor ya. Ada juga pakai Divi dan sebagainya. Oke. Ini untuk penjelasan beberapa penggunaan domain. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, ini kita sudah diarahkan di sini. Nah, ada domainnya bizdik.shop. Oke, baik. Oke, selanjutnya setelah kalian sudah install dan beli domain, sudah beli domain. Selanjutnya adalah kita coba install WordPress di dalam dashboard dari Negahoster. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ada domain yang sudah kita beli kemarin, yaitu yang bizdik.shop, ya kan? Nah, ini sekarang kita coba instalasi WordPress untuk pembuatan toko online. Nah, silakan kalian ke menu website, kemudian ada menu daftar website di situ. Nah, di sini ada beberapa website yang sudah diinstal ya. Nah, masing-masing ada semacam notifikasi terkait performa di Google Keep-nya. Nah, kita coba install baru ditambah website. Nah, kita pilih di sini ada WordPress, ada website builder hostinger. Kalau yang ini builder hostinger ini lebih kepada dashboard khusus dari Negahoster ya. Nah, kalau yang website PHP HTML baru ini lebih kepada yang kita membuat website secara custom. Oke, kita pilih yang WordPress. Nah, salah satu keuntungan kalau kita membuat website menggunakan dashboard ini, keuntungannya adalah kita tinggal next aja ya, tidak perlu dibutuhkan skill setup website. Di layanan lain, di layanan hosting lain juga ada
dia menggunakan cPanel. Nah, cPanel itu biasanya lebih rumit ya. Nah, ini jauh lebih mudah. Nah, oke, kemudian kita diminta di sini untuk login atau membuat akun ya. Kalau seandainya kata kalian boleh, ini passwordnya kalau bisa dibuat seperti ini ya. Ini kan dia memberikan password generate. Oke. Nah, nanti kalian kalau sebelum diklik selanjutnya, pastikan passwordnya sudah disimpan ya di dalam notepad untuk sementara waktu. Oke. Oke, kemudian silakan kita next. Nah, di sini karena kita studi kasusnya adalah membuat toko online. Nah, kita pilih yang kategori template yang toko online. Nah, untuk toko online sendiri ini sudah termasuk template ya, jadi jauh lebih mudah. Nah, saya coba pilih yang kira-kira lebih mudah. Nah, boleh. Nah, ini ya, saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, di sini berarti ini menggunakan template tambahan Astra. Nah, ini tampilan dummy-nya seperti ini. Ini tampilan desktop, ini tampilan tab seperti ini. Di kemudian ada tampilan mobile ya. Oke, jadi bisa dilihat dulu sebelum proses instalasi. Oke, selanjutnya saya klik gunakan website ini. Nah, di sini untuk membuat toko online menggunakan WordPress, salah satu plugin yang paling wajib adalah ini, WooCommerce ya, ini wajib. Kemudian ada beberapa yang mungkin tidak diperlukan ya, misalkan email marketing for WooCommerce mungkin dinonaktifkan saja terlebih dahulu. Kemudian WP Form, nggak apa-apa ya. Google Keep boleh. Oke, jadi yang saya matikan sementara yang email marketing for WooCommerce aja ya. Kalau all-in-one SEO ini untuk meningkatkan traffic, sama seperti yang sudah kita buat di clickcheck.com ya. Oke, selanjutnya saya klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada domain yang memang belum diinstal, yaitu bistik.shop ya. Oke, ini sudah dipilih ya, sudah dipilih nama domain yang sudah dibeli sebelumnya. Pastikan beli domainnya menggunakan akun ini agak usah yang ini ya, agar domain yang dibeli langsung mengarah ke dalam server. Oke, install WordPress. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk proses instalasi WordPress. Baik, setelah sudah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini ya, untuk dashboard dari website WooCommerce tadi. Oke, dan pastikan kalian sudah simpan ini ya, untuk remember passwordnya, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya ini. Oke, untuk melihat hasilnya kalian bisa klik ini nih, di pojok kiri itu ada tuh kunjungi situs ya. Kalau kunjungi toko ini namanya katalog toko online kalian, kita klik yang kunjungi situs. Saya klik kanan aja ya biar open new tab. Oke, nah ini ada tampilan toko online yang sudah kalian miliki. Nah, perlu diketahui bahwa untuk WooCommerce ini pada dasarnya berbeda dengan toko online yang sudah pernah kita buat di clickcheck.com ya.
Di sini standarnya internasional sehingga ada beberapa fitur yang memang mungkin tidak Indonesia banget ya. Nah, di sini sudah selesai untuk semua konfigurasi toko online-nya. Nah, ada juga memberikan sampel produk ya. Sampel produk. Ini. Nah, jadi sebelum kamu, ini kan masih satuan harganya dolar ya. Kalian harus membuatnya ke bagian, ya kan? Kalian bikin ini nih, di setting dulu di WooCommerce-nya, di WooCommerce di pengaturan. Ini di setting terlebih dahulu terkait log alamat toko gitu ya. Kemudian kota, negara, kemudian ini mata uangnya disesuaikan lagi ya. Oke. Demikian untuk video instalasi dari tahap pembelian domain sampai instalasi WordPress, kemudian instalasi toko online menggunakan WooCommerce. Untuk video selanjutnya akan saya buat tentang video bagaimana setting dan konfigurasi WooCommerce ya. Oke, terima kasih.